Kalau kita mau menang, bekerjalah dengan kejujuran hati. Kita senang sekali, makin lama makin hangat, makin harmonis. Arah angin sejalan dengan keinginan Nasdem. Kita ingin meyakinkan terlebih dahulu. Kalau beliau mengatakan buat apa buru-buru, kemudian buru-buru bubar juga. Lebih baik kita enjoy the process, kita senang sekali, makin lama makin hangat, makin harmonis dalam arti semangatnya itu makin bertemu, dan insya Allah tentu ketika ada ruang dan momentum yang baik ya pada saatnya. Yang 100% hakul yakin bahwa Demokrat dengan Nasdem akan sangat mungkin berkoalisi untuk kepentingan pemilu 2004. Demokrat datang ini ada kemungkinan tiga ini akan berkoalisi tidak? Kemungkinan itu juga ada kemungkinan itu. Nah, cuman kan belum pada hari ini ya. Tapi probability istilahnya kemungkinan itu ada. Kemarin Ya? kan juga sama Gerindra juga. Hah? Berapa persen kemungkinan itu, Pak? Ya, cukup besar. 90%? Tapi cukup besar. Ini karena faktor Anies Baswedan yang menjadi salah satu nominator capres yang diusung oleh Nasdem. Kalau Anies Baswedan yang kemudian diusung oleh Nasdem, saya kira Demokrat memiliki titik temu yang sama, tentu dengan menyorongkan AHY sebagai cawapres. Berbicara tentang politik yang sangat dinamis saat ini, kita ingin terus membangun visi misi dan platform yang memiliki kesamaan-kesamaan di sana sini untuk rakyat, untuk bangsa, untuk negara, dan pada akhirnya jika semakin intensif komunikasi yang bisa kami lakukan, mudah-mudahan terbuka ruang yang lebih luas bagi kebersamaan perjuangan baik Partai Nasdem maupun Demokrat ke depan. Kalau opsi pertama tentu Anies AHY, karena ada variabel Demokrat hadir di situ. Titik temu salah satunya yang rasional yang memungkinkan Demokrat bergabung adalah AHY. Tetap konsisten dalam tujuan perjuangan, pada saatnya suka, bahagia, dan bangga itu akan menjadi satu dalam diri kita. Nikmati perjalanannya, bukan tujuannya. Enjoy the journey, the process, not the destination. Jatuh bangun, saya juga insya Allah akan menggunakan filosofi itu dalam kehidupan dan perjalanan ke depan. Buat kenapa Demokrat, kemarin juga PKS, silih berganti mendatangi Nasdem, menjajaki soal kemungkinan koalisi. Tujuannya satu, yaitu upaya melawan hegemoni politik ya, yang selama ini sudah dimenangkan oleh PDIP, yang selama 2 periode berturut-turut memenangkan pemilu, baik Pilpres dan Pileg. Jadi itulah yang saya kira kemudian kenapa yang disebut oleh Pak Surya Paloh itu ada chemistry, kemudian AHY juga menyambut baik, karena ada titik temu tentang kemungkinan Anies yang diusung. Yang kedua, adanya keinginan supaya dominasi politik selama 2 periode ini bisa diakhiri. Harusnya kalian tanya pada kawan-kawan dari Demokrat, kalian tanya dari PKS. Kalian tahu karakter Nasdem ini. Dia mengajak kesetaraan kan. Dia menempatkan posisinya tidak lebih di atas dan tidak lebih di bawah. Pada siapa aja. Yang paling penting apa yang mau kita capai sebenarnya. Sekalipun tidak diumumkan secara resmi, saya kira 3 partai ini hanya tinggal menunggu waktu soal bahwa ketiganya akan membentuk satu blok politik yang akan untuk dimajukan untuk 2024. Karena kalau saya lihat misalnya dari 3 nama kandidat capres hasil Rakernas Nasdem, yang paling mungkin aman dan menguntungkan bagi Nasdem hanyalah Anies Baswedan. Dengan spirit, semangat, keikhlasan hati, kejujuran kerja keras, etos yang kuat, ada dasar Latif, insya Allah perjuangan kita akan berhasil. Dan saya cukup yakin Nasdem dalam waktu dekat juga akan mengumumkan dari 3 nama ini akan mengerucut pada 1 orang. Baik. Saya juga aku yakin 100% pasti yang diumumkan itu adalah Anies Baswedan, bukan yang lainnya. Kalau kita mau menang, bekerjalah dengan kejujuran hati. Karena saya yakin dan percaya, arah angin sejalan dengan keinginan Nasdem. Karena bagi Demokrat untuk 2024 tidak ada pilihan lain
kecuali berkoalisi untuk menang. Karena 10 tahun berada di luar kekuasaan telah membuat pahit hidup mereka. Akses terhadap ekonomi politik itu kemudian terpangkas, yang kemudian keistimewaan untuk mengaksentuasi, mengkapitalisasi posisi politiknya agak sedikit terbatas. Inilah yang saya kira kemudian kenapa Demokrat juga gerak cepat setelah PKS merespon 3 nama capres yang akan diusulkan oleh Nasdem. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berkunjung ke Nasdem Tower hari ini. Tercatat, kunjungannya hari ini merupakan ketiga kalinya AHY ke DPP Nasdem. Ketua DPP Nasdem Willy Aditya membenarkan bahwa hari ini merupakan kunjungan ketiga AHY. Iya, hari ini Mas AHY kedatangan yang ketiga. Sebelumnya beliau sendiri sama Sekjen, 5 orang dengan Benika Harman dengan SBY, kata Willy di Nasdem Tower, Jakarta, Rabu, tanggal 23 Juni tahun 2022. Menanggapi itu, menurut Willy komunikasi antara Nasdem dan Demokrat memang lebih intens. Apalagi kata dia, Surya Paloh selaku Ketua Umum Nasdem sudah menganggap AHY sebagai anak sendiri, ya sama Demokrat agak romantis. Apalagi kalau Pak SBY, Mas AHY sudah kayak anak sendiri sama Pak Surya. Jadi tentu komunikasinya jauh lebih kultural. Katanya AHY tampak didampingi sejumlah jajaran DPP Demokrat seperti Sekjen Teguh Rifki Harsha, Kepala Bapilu Andi Arief, Waketum Benika Harman, Bendum Renvil Antonio, Wasekjen Agus Jovan dan Kepala Bakomstra Herzaki Mahendra Putra. Sementara itu, kehadiran mereka disambut sejumlah pengurus DPP Nasdem, mulai dari Waketum Ahmad Ali, Ketua DPP Willy Aditya dan lainnya. Adapun Ketua Umum Surya Paloh sudah menunggu kedatangan AHY di dalam. Willy mengatakan pertemuan itu tidak lepas untuk membicarakan penjajakan koalisi, termasuk dengan mengkomunikasikan 3 calon presiden rekomendasi Nasdem, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa. Bicaranya tentu seputar hasil Rakernas Nasdem sudah memiliki 3 kandidat dan itu yang akan dikomunikasikan teman-teman partai yang akan datang ke Nasdem. Hari ini dengan Demokrat, kata Willy, sejumlah partai petinggi partai politik belakangan kerap melakukan kunjungan ke Nasdem Tower untuk bertemu Surya Paloh. Tercatat ada sejumlah petinggi partai yang tercatat datang ke kantor DPP Nasdem itu pada bulan ini, semisal Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Dewan Majelis Kehormatan Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono serta terakhir Presiden PKS Ahmad Syahiku. Bahkan, AHY dijadwalkan akan kembali berkunjung ke Nasdem Tower pada Kamis besok. Melihat banyaknya kunjungan para elit parpol, Nasdem memberikan tanggapan. Menurut Sekjen Nasdem Johnny G. Plate, ramainya kunjungan tersebut tidak terlepas dari sosok Surya Paloh. Ia menilai Paloh merupakan tokoh senior yang memang memiliki relasi persahabatan yang luas dengan berbagai tokoh politik. Karena itu menjadi wajar apabila kemudian banyak tokoh yang ingin bertemu, tetapi di luar relasi yang dimiliki, Johnny melihat Paloh sebagai sosok yang tidak memiliki konflik. Mengingat Paloh yang tidak mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres dan bukan merupakan anggota kabinet sekalipun, ia menjabat sebagai ketua umum partai. Hal itu juga yang kemudian dilihat banyak tokoh lain terhadap diri Paloh. Posisinya yang non-konflik ini menjadi perekat sehingga diskusi lebih fair dan terbuka sehingga bisa disampaikan lebih terbuka dan bisa disampaikan lebih terus terang, kata Johnny.